Bos, di saat nilai dolar lagi tinggi-tingginya, banyak orang mikir cuma pebisnis besar yang bisa ikut ngerasain cuannya. Padahal dari kampung di Garut, Jawa Barat, ada dua anak muda yang malah melihat momen ini sebagai peluang. Bukan jualan barang mewah, mereka cuma mengandalkan kunyit, rempah yang sering ngumpet di sudut dapur untuk menghasilkan cuan dolar, bos. Halo bos, nama saya Eko Sujatmiko. Saya Robi Gunawan. Kami dari Global Turmeric Indonesia yang memproduksi kunyit kering utuh yang ada di Selawi, Kabupaten Garut. Mau tahu cuannya? Ikuti kami ya bos. Di tangan Eko dan Robi, kunyit naik kelas menjadi kunyit kering premium. Bentuknya utuh, warnanya cerah, dan kualitasnya siap masuk pasar besar. Menariknya lagi bos, kunyit ini punya kandungan kurkumin yang tinggi. Kurkumin adalah zat alami di dalam kunyit yang banyak dicari untuk produk kesehatan, makanan, sampai perawatan kulit. Nggak heran, permintaan kunyit berkualitas terus meningkat di beberapa negara. Untuk kualitas sebetulnya yang pernah kita uji parameter ini paling baik ya di antara kunyit-kunyit yang lain gitu. Hasil uji kandungannya pun bikin melongo. Kadar kurkumin kunyit jenis Turina 2 yang dihasilkan di sini menyentuh angka 8,4%. Angka ini disebut-sebut belum pernah dicapai oleh jenis kunyit lain sebelumnya. Karena mungkin di khususnya di Indonesia itu belum ada yang buat ya, yang seperti kunyit kering utuh itu kebanyakan kan diimpor dari negara-negara seperti Vietnam, Myanmar, India gitu. Makanya kami berinisiatif untuk buat kunyit kering utuh itu. Bos, di balik kunyit premium ini ada cerita perjuangan yang gak mudah. Semua berawal dari kegelisahan mereka melihat hasil panen petani kunyit di Garut yang melimpah, tapi belum terolah maksimal. Potensi kunyit di daerah Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut ini banyak yang tidak terserap. Dan akhirnya kita berinisiatif untuk membuat produk kunyit kering utuh. Meski modal dan peralatan mereka masih terbatas, the show must go on aja. Gaspol aja ya kan? Bos, strategi bisnis mereka juga terbilang cerdas. Mereka nggak jalan sendiri. Eko dan Robi menggandeng kelompok tani, mitra usaha, investor, sampai pemerintah setempat. Petani di sini bukan cuma menanam dan panen, mereka juga dilibatkan dalam proses produksi. Hasilnya pun gak main-main. Dalam 1 bulan, pasokan kunyit dari petani bisa mencapai 10-15 ton. Target marketnya sebenarnya kita go to ekspor ya sebenarnya. Kita sudah market research ke beberapa negara dengan kebutuhan yang berbeda. Dan hasilnya mulai terlihat bos. Produk kunyit kering Garut ini makin dilirik pasar luar. Nilai jualnya jauh lebih tinggi dibanding menjual kunyit basah biasa. Meski peluangnya besar, tantangan yang dihadapi juga nggak sedikit bos. Mulai dari fasilitas produk yang masih terbatas, sampai urusan sertifikasi ekspor yang berbeda di setiap negara. Salah satu tantangan yang paling besar adalah ketika kita mau kirim ke luar negeri atau mungkin kita mendapatkan buyer luar negeri itu agak kesulitan ketika disertifikasi karena setiap negara punya sertifikasi yang berbeda-beda dan kita belum dapat arahan atau belum dapat penyuluhan tentang hal tersebut. Sertifikasi apa sih yang dibutuhin kira-kira seperti itu. Mereka nggak tinggal diam bos. Untuk pemasaran, mereka aktif memanfaatkan sosial media dan website. Cara ini bukan sekedar jualan produk aja ya, tapi juga ikut mengedukasi masyarakat tentang kualitas kunyit Indonesia. Strategi pemasaran saya adalah menggunakan beberapa media sosial, terutama
kita pakai website juga, terus pakai TikTok juga, terus kita pakai Instagram untuk setiap hari memasarkan produk unggulan kita gitu. Sekarang bos, Global Turmeric Indonesia sudah mampu memproduksi hingga 20 ton per bulan. Dari penjualan ini, mereka bisa meraup margin antara 30 hingga 40%. Kalikan aja berapa tuh hasil cuannya. Kalau harga jual per kilogramnya mulai dari Rp40.000. Ya minimal 240 jutaan lah hasil yang didapat tiap bulannya. Bos, proses membuat kunyit kering premium ini juga nggak bisa sembarangan. Setelah datang dari petani, kunyit langsung dicuci bersih untuk menghilangkan tanah dan kotoran. Setelah itu, kunyit direbus menggunakan tungku tradisional. Kalau perebusan ini tujuannya adalah untuk mematikan enzim pembusukan pada kunyit. Selanjutnya, kunyit masuk ke ruang pengering tenaga matahari. Ruangan ini membantu menjaga kunyit tetap bersih, kering merata, dan tidak mudah rusak. Proses pengeringannya sendiri memakan waktu hingga 3 hari. Setelah kering, kunyit kemudian dipoles agar tampil lebih bersih dan menarik. Menariknya bos, dengan modal yang masih terbatas, alat poles itu mereka rakit dan buat sendiri. Dari sini bisa kelihatan kan, bisnis besar nggak selalu dimulai dengan peralatan mahal. Bos, cerita Eko dan Robi ini jadi bukti kalau peluang usaha itu kadang ada di sekitar kita sendiri. Karena siapa sangka, kunyit yang selama ini cuma dianggap bumbu dapur, ternyata bisa menjadi jalan cuan sampai pasar dunia. Buat bos-bos yang mau cuan seperti kami, jangan lupa tipsnya. Yang pertama, kenali produk Anda. Yang kedua, kenali pasar Anda. Dan yang ketiga, pastikan ketersediaan bahan bakunya. Dan yang paling penting adalah cuan bos!